Najwa, kau nggak usah merasa paling hebat di Indonesia ini, nggak usah merasa perempuan paling pintar di negara Republik Indonesia ini dengan merendahkan Pak Jokowi. Kau tuh perempuan munafik, bermuka dua. Di depan Pak Jokowi baik-baik kau wawancara semua keluarganya, pura-pura baik, di belakang menikam kau. Kemarin sibuk kau gaungkan peringatan darurat Garuda Biru, ya, bikin ribut di Indonesia ini. Kau nentek asing, pendukung Anies Baswedan. Susah kalau keturunan Yaman ini, pura-pura baik di depan, di belakang menikam. Sama kau sama Anies Baswedan. Pura-pura ya kan, bikin pencitraan baik depan umum, tapi punya hati dengki. Pak Jokowi dikatakan nebeng saat pulang ke Solo oleh Najwa Shihab. Iya, sekarang nebeng TNI AU. Enggak nebeng sih makanya. Walah mbak, setelah kamu gagal dengan peringatan darurat, kamu mau provokasi lagi toh ternyata. Itu Pak Jokowi ya, bukan nebeng. Tapi TNI AU itu memberi penghormatan terakhir kepada Presiden yang ke-7 Republik Indonesia. Makanya diantarkanlah ke Solo, bukannya nebeng. Si duta peringatan darurat ini mulutnya kok pedes betul toh. Iya toh. Misalkan gini, aku ini orang Indonesia, terus saya hidup di negeri Amerika, itu baru nebeng. Seperti halnya ada orang Yaman hidup di negeri Indonesia, itu juga nebeng. Nah, kata yang pas itu buat mereka-mereka itu yang bukan warga pribumi asli, tapi dari imigran yang hidup di negeri kami, itulah yang nebeng. Jan yo angel-angel. Oke guys ya, Najwa Shihab menyebut Pak Jokowi nebeng di pesawat TNI Angkatan Udara saat kemarin Pak Jokowi keluar guys ya dari Istana Negara, lalu kemudian dia berpisah dan kemudian berangkat terbang ke kampung halamannya di Solo ya. Nah, pada saat itu Pak Jokowi menggunakan pesawat Angkatan Udara dan rupanya ya ada juga yang menyoroti hal seperti ini. Salah satunya presenter kondang yakni Najwa Shihab atau akrab disapa Mbak Nana ini yang menyebut Pak Jokowi nebeng dengan pesawat TNI ya. Nah guys, ini ada kecaman-kecaman dari netizen untuk Mbak Najwa Shihab yang sampai melontarkan kata-kata seperti itu. Oke, kita akan dengarkan dulu berikut ini. Iya, sekarang nebeng TNI AU. Enggak nebeng sih. Najwa Shihab, ya, dia merendahkan Pak Jokowi nih, si Najwa Shihab ini, perempuan munafik, ular kepala dua, baik di depan, di belakang menikam. Dia menghina Pak Jokowi. Dia bilang kemarin mau naik pesawat komersial, maksudnya Pak Jokowi mau pulang ke Solo itu kemarin mau naik pesawat komersial, tapi sekarang dia bilang nebeng, ya, pesawat TNI AU. Najwa, kau nggak usah merasa paling hebat di Indonesia ini, nggak usah merasa perempuan paling pintar di negara Republik Indonesia ini dengan merendahkan Pak Jokowi. Kau tuh perempuan munafik, bermuka dua. Di depan Pak Jokowi baik-baik kau wawancara semua keluarganya, pura-pura baik, di belakang menikam kau. Kemarin sibuk kau gaungkan peringatan darurat Garuda Biru, ya, bikin ribut di Indonesia ini. Kau nentek asing, pendukung Anies Baswedan. Susah kalau keturunan Yaman ini, pura-pura baik di depan, di belakang menikam. Sama kau sama Anies Baswedan. Pura-pura ya kan, bikin pencitraan baik depan umum, tapi punya hati dengki. Berhenti kau menghina Pak Jokowi. Kemarin katanya mau naik pesawat komersial, gak taunya nebeng TNI AU. Ya wajar lah,
Kalau pesawat TNI AU yang mengantarkan Pak Jokowi pulang ke Solo. Pak Jokowi itu mantan presiden. Kau kunci mulut kau itu. Kau paling pintar kau rasa kau di Indonesia ini. Kau rendahkan bekas presiden. Memangnya kau siapa? Kau pikir kau udah hebat kali di Indonesia ini? Kau cuman perempuan munafik. Ular kepala dua. Depan baik kau, di belakang kau tikam orang. Kau sok pintar kau. Masih banyak perempuan di Indonesia ini yang pintar dan punya budi pekerti yang baik, punya etika dalam berbicara. Nggak kayak kau punya penyakit hati. Kenapa? Karena Anies nggak menang kan? Terus antek-antek asing kan? Kau ini lama-lama muak juga nengok kau. Keturunan Yaman ini ya pasti bela keturunan dia juga. Tapi pura-pura baik, depan orang pura-pura baik. Apalagi depan Pak Jokowi, depan keluarganya. Kaulah manusia yang paling baik. Nggak taunya di belakang menikam kau. Dengan lancangnya mulut kau tuh bilang, sekarang nebeng TNI AU. Kalau nebeng biasanya ada orangnya di dalam. Kau menyindir anaknya, Kaisang, basi kau. Perbaiki diri kau. Buang penyakit hati kau itu. Gak usah merasa paling pintar kau di Indonesia ini. Banyak lagi perempuan di Indonesia ini yang pintar, yang punya tata krama dalam berbicara. Lama-lama menjijikkan nengok kau. Segitunya kau merendahkan Pak Jokowi. Sekarang nebeng TNI AU. Nebeng. Wajarlah kalau Pak Jokowi diantarkan sama pesawat TNI AU. Karena dia mantan presiden. Kecuali kayak kau diantarkan naik pesawat TNI AU, itu baru tak wajar. Ngaku pintar, padahal kau lah paling bengak perempuan di Indonesia ini. Oke guys ya, sebenarnya pemandangan yang biasa saja ya. Ketika Pak Jokowi baru saja selesai atau purna tugas, lalu kemudian diganti dengan Pak Prabowo, dan secara prosedural ya, dan secara prosedur Pak Jokowi kemudian pamitan ya, lalu kemudian berangkat menggunakan pesawat dari Angkatan Udara ya. Itu hal yang biasa ya. Dan sebagai mantan presiden yang baru saja hari itu juga purna tugas, ya wajar dong kalau beliau kembali lalu kemudian menggunakan pesawat Angkatan Udara. Kecuali Pak Jokowi ini menggunakan pesawat pribadi ya, atau ada pengusaha batubara yang pinjamin pesawat pribadi buat Pak Jokowi. Nah itu baru Anda pertanyakan. Ini kan pesawat Angkatan Udara ya. Pak Jokowi juga bukan mau mencuri pesawat itu ya, tapi ini hanya untuk mengantar beliau agar lebih cepat tiba di kampung halamannya ya. Jadi jangan membesar-besarkan hal yang sebenarnya tidak perlu untuk dibesar-besarkan ya. Seharusnya Anda berterima kasih kepada Pak Jokowi ya Mbak Nana, karena Pak Jokowi ini sudah membangun bangsa dan negara kita, sudah bekerja keras, berkarya bagi negeri kita, dan itu dirasakan tingkat kepuasan mencapai 70% lebih oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Sebagai bentuk terima kasih itu, tidak ada ruginya ketika Pak Jokowi diantar pulang ke kampung halamannya menggunakan pesawat dari Angkatan Udara. Oke guys, setelah ibu-ibu, sekarang giliran bapak-bapak yang akan memberikan kata-kata mutiara, kata-kata motivasi untuk Najwa Shihab. Mari kita dengarkan dulu berikut ini. Yang saya sebut adalah sampah politik. Refli Harun, ya, Ferry Amsari, Rocky Gerung, Faisal Assegaf, Amin Rais, dan sederet orang-orang yang tua seumur dengan
Amin Rais yang teriak, tangkap Jokowi, gantung di Monas. Mulai hari ini tanggal 20 Oktober 2024, teriak kalian. Para mahasiswa, kalian itu hanyalah tikus bagi saya. Ya, kamu itu adalah orang-orang yang hanya bernasi liar sama dengan Rosuryo. Teriaklah kalian sekarang. Teriak, tangkap Jokowi, bilang. Ya, tangkap. Kamu lihat kenyataannya apa? Pemberangkatan hari ini, ribuan rakyat menangis ketika Jokowi diantar mereka ke pesawat, termasuk Pak Prabowo yang sangat menghormati korban, ya, korban hinaan kalian yang telah memberikan sesuatu yang terbaik untuk bangsa ini. Kalian apa yang kamu buat? Ya, berkaca kalian, Rocky Gerung. Jangan kau pancing kami marah. Jangan kau pancing rakyat 58%, 92 juta lebih memberangus kalian secara kasar. Ya, berani kalian demo? Berani? Teriak-teriaklah kamu sekarang, keluar-keluar. Para wanita tua, teriak, gantung Jokowi, bilang sekarang. Kenapa nggak perlu hari begitu sekian lama kami menahan sebagai person pribadi untuk menggantung kalian, tapi hari ini, ya, termasuk kau, para turunan Yaman Selatan, pusat PKI, ya, muka tembok yang berkhayal akan menggantikan Gibran dengan teriak huhufafa. Saya hanya menyatakan, mungkin suara saya tidak berani mengatasnamakan rakyat, enggak seperti kalian, tapi saya yakin ini akan mewakili suara rakyat. Usut kalian semua, usut si Pupu Fafa, karena tidak ada cerita kalian dari awal ingin mempersatukan bangsa. Kalian lihat kan pidato Prabowo seperti apa? Kita hanya bisa bangkit ketika bersatu, tapi otak kalian memang nggak bisa dipakai, nggak bisa dipakai. Yang kamu bangun narasi yang selama ini adalah merusak negerimu sendiri. Maka saya katakan kamu adalah kutu busuk, tikus, sampah bayaran asing. Ya, tadi udah Prabowo menegaskan, hilirisasi adalah satu-satu cara untuk mensejahterakan negeri ini. Ide kalian apa? Hanya bisa memaki-maki, narasi kalian liar. Kalian adalah pemecah belah bangsa. Ya, jangan kamu pancing kami saat ini marah. Kamu katakan adalah kecurangan, tuyul kami sama. Kamu lihat fakta sekarang. Benar enggak? Gaib kami ini 58% itu, 92, juta lebih itu. Gaib enggak? Sangat sampai muncung kalian satu persatu dikoyak rakyat. Oke? Semoga bermanfaat. Selebel, saya minta aparat tangkap mereka ini provokator. Ingin melakukan kudeta sipil. Siapapun dia. Termasuk Trah yang menyatakan seolah negeri ini milik ayahnya. Ya. Karena tidak ada satupun narasi mereka ingin mempersatukan bangsa. Ini semua adalah model Davide Ampera yang menurunkan Belanda, termasuk mereka-mereka yang disusupkan 2 kali gagal ketika mereka membawa bendera komunis. Mereka pikir mereka ada berhasil 2024 dengan menjual si muka tembok. Kedoknya apa? Ngaku cucu Nabi, Balawi. Kurang ajar kalian, ya. Keluar kamu sekarang. Hina sekarang bangsa kami, bilang hidung pesek, badannya kayak celengan bagong. Kalau cerita mancung, Habib Bahar, enggak lebih mancung gua dari Pinocchio. Ya, siapa kau? Bangkit Indonesia, usir mereka yang hanya mencari kekayaan, sisipan si Belanda, teriak Belanda.
Oke, semoga bermanfaat. Indonesia bangkit. Iya, sekarang nebeng TNI AU. Enggak nebeng sih. Najwa Shihab atau dipanggil Nana. Ya. Dulu saya menganggap seorang jurnalis yang layak kita idolakan, telah banyak ya berkecimpung di dunia jurnalis, dan juga anak seorang Najwa Shihab ya, yang banyak menyampaikan pesan-pesan untuk manusia lebih baik. Sekarang ya, dari seorang Nana kita bisa belajar memahami seseorang ya, yang merasa pintar. Itu banyak ya. Tapi tidak mempunyai etika, tidak mempunyai unggah-ungguh, tidak mempunyai rem di dalam menyampaikan kata-kata. Menganggap Pak Jokowi setelah paripurna masa jabatan 10 tahun menjadi presiden, pulang ke Solo diantar pesawat TNI AU, dianggap nebeng. Ini keterlaluan ya, keluar dari mulut seseorang jurnalis yang merasa paling pintar, sehingga mengomentari seorang presiden setelah paripurna. Setelah paripurna hari itu juga diantar TNI AU, dianggap nebeng. Kelewatan ya. Orang kalau sudah merasa pintar, ini begini hasilnya, ditambahi kedengkian. Ada dendam apa dirimu kata Pak Jokowi ya. Sedangkan TNI mengantarkan Pak Jokowi pulang ke Solo, bentuk penghormatan terakhir setelah masa jabatan 10 tahun yang telah membawa Indonesia lebih baik dan bisa memanusiakan manusia hampir keseluruhan. Memang tidak ada sempurna, tapi tengok Indonesia Timur di tangan Pak Jokowi kayak apa, di mata dunia di tangan Pak Jokowi kayak apa. Sumber daya alam yang selama ini dikuasai oleh luar negeri asing diambil oleh Pak Jokowi. Sudah berapa perusahaan menjadi milik bangsa Indonesia. Begitu paripurna diantar TNI AU, kamu anggap nebeng. Di mana hati nurani, etika seorang Nana? Tidak lebih dari kelompok Amin Rais dan tiba-tiba satu leteng. Terus dirimu merasa hebat dengan Pak Jokowi, dirimu merasa paling berjasa dibandingkan Pak Jokowi ya. Terus dirimu yang layak diantarkan begitu. Apa jasamu untuk bangsa dan negara selain mengomentari? Di Indonesia ini gudangnya orang-orang merasa pintar tapi tidak bisa bekerja. Salah satunya kamu ya. Banyak orang merasa paling pintar, banyak orang merasa paling ngerti, tapi nol prakteknya. Sorry, mulai hari ini tidak ada lagi simpatisan terhadap seorang anak yang telah kelewatan
mengatakan Presiden Indonesia paripurna Pak Jokowi pulang ke Solo setelah paripurna, setelah terima jabatan, dikatakan nebeng. Apa kamu timbang-timbang jasa-jasamu lebih besar dari Pak Jokowi untuk rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia? Tak rasa-rasa setelah begini, Nana, ya, kamu tidak lebih dari kelompok-kelompok dari Yaman yang selalu mengomentari kinerja Pak Jokowi, padahal dia sendiri tidak mampu melakukannya. Inilah akibatnya orang yang tidak pernah introspeksi diri, bisa mengomentari orang lain tapi tidak bisa membaca diri sendiri. Merasa paling hebat, merasa paling baik, merasa paling sempurna. Ini semua hakikatnya adalah manusia-manusia munafik. Pak Jokowi, semoga sehat selalu, dan terima kasih atas jasa 1 tahun. Semoga Pak Jokowi menikmati masa pensiun bersama keluarga, diberikan kesehatan, keberkahan. Rakyat Indonesia mayoritas selalu mendoakan Bapak. Tidak usah didengarkan omongan-omongan pembenci dan pendengki, ya, orang-orang munafik di negeri ini. Terima kasih, salam santun, salam rahayu. Semoga kita bisa belajar dari kejadian ini. Lebih baik, ya, tidak usah melihat seseorang dari luarnya, tapi lihatlah dari dalamnya, yang bisa bermanfaat atau tidak. Salam. Oke guys ya, untuk para kelompok-kelompok atau orang-orang yang masih menaruh dendam ya, kebencian terhadap Pak Jokowi, berhentilah ya. Yuk move on. Kita tatap masa depan yang baru, melihat hal baru ke depan ya. Tidak ada gunanya terus menyimpan rasa dendam, rasa benci di dalam hati kalian. Itu hanya membuat kalian setengah mati, hanya akan merusak jiwa kalian, merusak pemikiran-pemikiran kalian, merusak otak kalian juga, sehingga kalian menjadi manusia-manusia toksik ya, manusia-manusia beracun yang membawa pengaruh-pengaruh tidak baik bagi lingkungan sekitar. Alangkah baiknya move on ya, sadar diri, kita lihat harapan yang baru ke depan, kita berikan dukungan kepada presiden atau pemimpin-pemimpin baru, kita berikan dukungan kepada pemerintah kita yang baru saat ini di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran, agar Indonesia ke depannya bisa lebih maju, bisa lebih baik lagi, rakyatnya bisa lebih sejahtera lagi ya, semua proses pembangunannya lancar dan semakin cepat. Jangan jadi penghalang ya bagi kemajuan bangsa. Karena kalian-kalian yang suka teriak nyinyir seperti ini ya, itu sebenarnya mengganggu kinerja pemerintah yang mau bekerja secara terukur. Lalu kemudian untuk Mbak Najwa Shihab, ya jangan merusak reputasi Mbak Najwa yang sudah dibangun bertahun-tahun. Apalagi kita mengenal Mbak Najwa ini sebagai salah satu figur atau jurnalis yang hebat. Jangan sampai Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab ini terkontaminasi dengan sifat-sifat dengki dari kelompok Amin Rais CS yang kepengen banget Pak Jokowi ini harus digantung, diadili, dihukum mati, dieksekusi mati ya. Dan jangan sampai terkontaminasi dari mereka, karena kalau mereka itu emang udah kebal banget nih ya penyakit hatinya. Oke guys, saya kira itu saja. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan atau kurang nyaman. Sampai jumpa lagi.